We are from the Vocational High School 1 Lumajang. My name is Salsabila Amarwa Abdiabsari, and my friend. Hello, my name is Irma Karisa. Hello, my name is Inayatul Kutsia. Hello, my name is Sanjak Davia. Hello, my name is Siska Dwi Medianti. Hello, my name is Safa Granula Kustoro. Hello, my name is Naura Sadara Madanti. Hello, my name is Tida Agsiansyah. Hello, my name is Nazara Wisariswana. We are explain about the Museum Kabupaten Lumajang. Come on! Good afternoon, ma'am. Okay. My name is Nora. I'm from SMKN 1 Lumajang. I'm here. I wanna ask about this museum. First, I wanna ask about your name. Pertama, saya ingin bertanya mengenai nama ibu terlebih dahulu. Nama aku Ika Lestari, biasa dipanggil Ika. Okay, about the questions, I want to ask about what year was the museum established and what was the background to its establishment. Mengenai pertanyaan ini, saya ingin bertanya yaitu kapan museum ini didirikan dan tahun berapa? Lalu, apa yang menjadi latar belakang berdirinya museum ini? Jawab ya. Jadi pertama, museum ini itu diresmikan tanggal 24 Agustus 2014. Waktu itu yang meresmikan itu Bapak Asad Malik ketika beliau menjabat sebagai Bupati Lumajang. Kenapa museum ini sampai istilahnya itu didirikan gitu ya? Itu berawal sebetulnya dari banyaknya peninggalan dan penemuan yang ada di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah sampai detik ini itu dari 21 kecamatan itu ada penemuannya semua atau ada peninggalan semua. Entah itu di zamannya prasejarah, entah itu di zamannya sejarah, sampai di zaman kolonial Belanda. Itu banyak banget. Nah, disitulah berawalnya dari sekelompok masyarakat ya, yang memang peduli banget, termasuk ibu waktu itu ya, itu sangat peduli dengan peninggalan yang nggak terawat gitu ya di Kabupaten Lumajang ini. Jadi ketika awal-awalnya itu kita membentuk suatu kelompok masyarakat dari pecinta sejarah, dari pecinta peninggalan dan juga beberapa mahasiswa ya. Nah itu dari orang-orang spiritual juga itu kita melakukan sebuah perjalanan ya atau semacam pencarian juga gitu tentang peninggalan-peninggalan yang di Kabupaten Lumajang. Dan ternyata waktu itu kita berhasil walaupun itu hanya sekedar data ya, awalnya ya data, tapi akhirnya banyak sekali masyarakat yang antusias untuk kasih info ke kami waktu itu ya. Terus kita sebelum mendirikan museum yang besar ini, kita itu dulu punya yang namanya itu Museum Rakyat. Itu ditaruh di Beteng, di situs Beteng. Itu berawalnya. Di situ namanya itu dulu itu Museum Rakyat Museum Mini Rakyat Beteng, dulu seperti itulah. Itu diperkira itu kalau nggak salah ya itu tahun 2012 waktu itu. Jadi masih menyewa. Nah dari situ akhirnya kami di sini istilahnya mengajukan ke pemerintah. Alhamdulillah kita disetujui. Awalnya seperti itu. Wow, that's so amazing. And then next question, how are the historical items in this museum, such as statues and inscriptions, maintained and preserved? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara perawatan barang-barang bersejarah di museum ini seperti arca, prasasti agar tetap awet dan terjaga kualitasnya sampai sekarang. Ya, kalau untuk yang di museum ini ya, kalau untuk di museum ini memang ada perawatan secara khusus. Tapi di sini alhamdulillah Ibu sebagai konservasi ya,
artinya yang bertanggung jawab selain pemandu ya, itu juga yang bertanggung jawab untuk kebersihan benda-benda semua yang ada di museum ini, gitu ya. Jadi ibu itu lebih memakai itu bahan yang alami. Jadi umpamanya ini kayak keris gitu ya, keris itu kan berupa logam ya. Itu biasanya kita hanya memakai kayak ini apa namanya jeruk nipis itu biasanya kayak itu, terus dikasih minyak memang ada minyak khusus ya, ada minyak cendana gitu kan, itu untuk biar biar nggak berkarat gitu. Bisa juga dengan pakai ini minyak singer juga itu. Kalau untuk yang batu itu biasanya biar kita elap aja, tapi kalau umpamanya yang berupa terakota atau yang keramik, yang terbuat dari tanah liat itu biasanya kalau sampai ada tanah apa ya kita bersihin, itu pun pelan-pelan, jadi nggak sembarangan, itu nggak, memang ada perawatan khusus memang seperti itu. Okay, and the next question is, what challenge does the museum face in maintaining and developing its collection? How does the museum overcome this challenge? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, tantangan apa saja yang dihadapi museum ini dalam menjaga dan mengembangkan koleksi-koleksinya, serta bagaimana museum ini mengatasi tantangan tersebut? Kalau umpamanya tantangan dari kepemanduan ataupun cara membersihkan itu ya nggak seberapa berkendala ya. Artinya gini, kita di sini kalau untuk memandu itu kita kasih metode ya, istilahnya kita pakai metode gitu. Artinya ketika anak TK atau ya kita ya sesuai dengan umurnya ketika kita ke pemanduan ya. Terus kalau umpamanya yang SD pun kita kasih materi. Jadi gimana caranya kita itu bisa ngasihkan sesuatu info ke mereka itu sesuai dengan usia dan cara menangkap ucapan kita gitu loh. Jadi itu memang sesuai gitu ya. Kalau untuk benda sampai detik ini pun insya Allah kita nggak ada kendala. Gitu. Ya. Okay. In the last question, what are the operating hours at this museum? Untuk pertanyaan terakhir, mengenai jam operasional di museum ini. Kalau jam operasionalnya ya itu seperti ini sih, waktu masuk dan pulangnya kantor. Jadi untuk hari Senin sampai hari Kamis itu jam 8 itu sampai setengah 4. Tapi kalau hari Jumat itu jam 8 juga itu sampai jam 3. Tapi kalau hari Sabtu sama Minggu itu tutup. Thank you about this answer about this museum. I'm really grateful to hear that. Terima kasih atas jawabannya Ibu, dan terima kasih sudah mengizinkan kita untuk berkunjung di museum ini. Oke, kita juga terima kasih sudah dikunjungi dan minta maaf bila ada kata-kata yang mungkin menurut kalian itu kurang berkenan. Something well. Yeah.
about the Lumajang District Museum. Thanks for watching. Bye. Hello, my is nama Santi Octavia. Hello, my is nama Santi.